Sebagai Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Tengah, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya Provinsi Papua Tengah, yang ada di 8 kabupaten, agar benar-benar kami saling bergandeng tangan dan menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban menuju mensukseskan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Dan pemilihan kepala daerah ini sangatlah penting. Bagaimana masyarakat Papua Tengah ambil peran penting untuk menentukan pemimpin kita di masa 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Papua maupun non-Papua yang berdomisili di Provinsi Papua Tengah agar sama-sama mensukseskan pesta demokrasi. Karena pesta demokrasi kali ini berbeda dengan pesta demokrasi yang sudah kita pernah alami. Karena hari ini serentak bagi seluruh Indonesia. Pemilihan kepala daerah mulai dari wali kota, bupati, bahkan gubernur. Ini serentak dan 6 provinsi menghadapi hal yang sama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya sebagai pemimpin lembaga kultur atau Majelis Rakyat Papua Tengah mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah, baik Papua maupun non-Papua yang ada di pedalaman, pesisir, dan lembah-lembah sana, agar tetap kita bersatu menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban demi mensukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati se-wilayah Papua Tengah. Hal ini sangatlah penting karena pemimpin-pemimpin yang kita lahirkan adalah pemimpin-pemimpin yang akan membawa Papua ini yang secara baik. Oleh karena itu, mari masyarakat Papua Tengah kita bekerja keras untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Ini kesempatan untuk masyarakat menentukan pilihan. Saya sampaikan agar mari kita memilih dengan hati nurani, bukan kita memilih karena uang, karena materi, tapi kita memilih karena kita rindu akan pembangunan. Dan kita sama-sama menentukan pemimpin yang benar, pemimpin yang punya hati untuk membangun Papua Tengah ini lebih baik. Sehingga Papua ini maju juga seperti Indonesia lain di Indonesia ini. Itu yang saya sampaikan dan harap hal ini dapat diperhatikan oleh seluruh pihak, baik Papua maupun non-Papua, yang muda maupun yang tua. Hal ini adalah catatan untuk kita semua. Demikian atas perhatian dan terima kasih atas kebersamaan kita seluruh masyarakat Papua Tengah. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten Provinsi Papua Tengah terkait dengan penerimaan CPNS tingkat provinsi maupun 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Saya selaku pimpinan MRP Lembaga Kultur Orang Asli Papua, saya sampaikan dan saya imbau kepada pemimpin daerah, dalam hal ini gubernur dan juga bupati, para bupati ya yang ada di 8 kabupaten, agar penerimaan CPNS kali ini prioritaskan orang asli Papua. Orang asli Papua itu segala-galanya dalam penerimaan CPNS hari ini. Dan MRP hari ini kami betul-betul serius menangani dan memberikan rekomendasi dengan harapan agar betul-betul anak-anak asli Papua sesuai dengan pembagian kuota 80% dan 20%. Yang ini harus terjawab, betul-betul terlaksana, sehingga pemerintah kalau 100% juga luar biasa. Itu di daerah-daerah pedalaman ya, mulai dari Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Doyai, Dogiai, dan Kabupaten Tanjaya ya. Itu kalau orang Papua 100% tidak ada masalah. Tapi kalau untuk Papua, khususnya untuk Mimika dan Nabire, ini karena ada campur Nusantara, dan saya sampaikan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun provinsi agar betul-betul melihat 80% dan 20%. Ini harus betul-betul terlaksana, dan rekomendasi yang kami berikan hari ini
Itu dengan harapan besar supaya adik-adik yang kami memberikan rekomendasi itu diperhatikan oleh pemerintah daerah, yaitu terutama bupati-bupati dan juga ibu gubernur. Itu pertama. Yang kedua, kami juga MRP sekarang, karena kami melihat bahwa ada anak-anak atau adik-adik orang asli Papua maupun non Papua juga yang membutuhkan rekomendasi untuk mencalonkan diri sebagai mencalonkan CPNS, maju sebagai CPNS, tapi karena tidak kekurangan orang tua tidak mampu, ada juga yang jatim, ada juga yang orang tua lengkap tapi memang tidak mampu. Ini tidak bisa memperoleh rekomendasi, sehingga MRP memutuskan mulai hari ini dan besok sudah MRP turun lapangan dan melayani langsung di 8 kabupaten. Nah, 8 kabupaten ini MRP akan ke sana dan memberikan rekomendasi dukungan kepada setiap calon CPNS yang membutuhkan dukungan MRP dari Papua Tengah. Dan itu kami sudah siap, mulai besok itu sudah mulai dari Timika, Paniai, Puncak Jaya dan juga Intan Jaya akan MRP ke sana dan memberikan rekomendasi resmi dari MRP kepada calon-calon CPNS yang ada di setiap kabupaten. Artinya bahwa MRP hari ini kita serius dan memperhatikan nasib generasi penerus bangsa ini, terutama anak-anak asli Papua. Bagaimana supaya mereka punya nasib harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, baik di kabupaten maupun provinsi, sehingga tidak ada pengangguran yang begitu banyak di provinsi Papua Tengah. Saya pikir provinsi ini provinsi baru dan mulai dari awal ini kita harus berusaha menekan pengangguran yang ada di provinsi Papua Tengah khususnya, dan yang baik dari sisi CPNS dan juga karyawan-karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan yang besar seperti Freeport, dan ada perusahaan-perusahaan lain yang akan resmi dibuka. Yang diutamakan oleh pemerintah adalah anak-anak asli daerah, sehingga benar-benar orang asli itu bisa menjadi tuan di atas tanah ini. Ini yang saya sampaikan, harapan saya selaku pimpinan Lembaga Majelis Rakyat Provinsi Papua Tengah agar penyampaian ini dapat diperhatikan serius oleh Ibu Gubernur dan juga bupati-bupati sewilayah Papua Tengah, terutama 8 kabupaten yang ada. Itu yang saya sampaikan dan terima kasih.